Sedurung tijang matur samatro dan sudah turut nasib dari kita yang permatawi betapa yang punya tapi sang bacaan kematian mati pas-pas memati betul pada kursi kesidangkan untuk penganjali umat kue swastiastu. Sementara kejang maka sami apa yang akan politik dan itu romangku sama suci yang dan tentang perjuruan maka sami dan tentang pandura dan kesempatan yang kemudian dan tentang salvo desa perdo desa dari liang maka sami dan tentang unit usaha yang ibu praktis desa adat Renon, Bantamda, dan Taler, dan kepala pasar PP3 dan sana biasa sana Taler mus kayak tiga. Sementara tiga merasa sami ahli bagian yang terakhir sampai politik nabi mawenan ya kalau persita malik mau pukul rezeki tentunya dalam keadaan kondisi kecil rahayu sama-sama ini semacam yang sekali sami sampun apa yang baru yang terkonstruksi ini ya aku mau pukul rezeki bacaan tapi ini selain parang hati ini tidak akan menyampaikan sedikit program berbeda ada semua sami sampun realisasi maupun sedang memarki seperti itu. Pemerintahan desa adat ini dari segi ruang yang enter pun itu napi manten sampun persideraris kemudian tahu capaian mana gitu. Nanti dari pos pejabat yang ngaturunnya macam kesempatan kami mangkani presiden sarungnya kewenangan desa adat ini. Ini semeton atau sama-sami nanti nanti yang panjang lebar matur itu langsung mantan dengan itu berlaku kepada untuk alam kita pun terlambat nanti tapi kita mesti jam 9 nanti sampai jam 10-an maupun lingkaran pun ini kita langsung mantan peneliti nabi-nabi reksiron sampai memadu 3 warsa peneliti 3 tahun pemerintahan desa adat peneliti kita kalau yang member peneliti ini yang komite di tahun per 2 September tahun 2020 ngantos makin 2 September makin ini 2 September tahun 2023 nanti kita doa sesampung 3 tahun memarti nah napi-napi dogen ini napi-napi manten nanti kita yang sedikit sampaikan ini Sani sampun terrealisasi, sampun terwujud puniki selama itu yang memimpin puniki desa adat ini yang puniki sani pertama nomor 1 ini yang untuk pembangunan utawi renovasi kantor desa adat Renon dan kantor Bunda plus Bantamda itu sani pertama nabi maweni itu penting pisang Iragam wangun pun itu memperbaiki daripada kewangunan yang sudah ada. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ring perkantoran. Mandanin ragol tidak kalau memargian tugas-tugas pekerjaan supaya agak sedikit nyaman. Tapi peralatan yang ada di situ alat tulis misalkan komputer dan lain sebagainya meja
kursi dan lain sebagainya semua. Nah itu penting sekali karena kita untuk sebagai pelayan agar tempat kita bekerja itu supaya nyaman, mutu kualitas pelayan itu supaya bisa baik, kita melayani masyarakat itu penting. Nah terus yang kedua ini pembuatan tempat utawi penyimpanan kompor sampun weten saking muni. Nah itu juga perlu utawi bukan ukuran loh. Nah itu kita sudah buat juga di sebelah sana utara samping setron itu kita sudah buatkan di sana tempat ukuran utawi kompor ini. Namun sampai saat ini kita berupaya sekali bagaimana bisa meringankan warga masyarakat, terutama di pas ada pelayan sekar. Nanti perlu juga kita adakan kompor. Saya mohon sampai saat ini kita agak kesulitan untuk mencari orangnya, tenaganya. Sudah dari dulu sampai sekarang yang sudah berusaha dengan berjuru dua ini dari kami untuk bagaimana kita bisa dapatkan orang yang mau menjalankan daripada kompor itu tersebut. Kalau itu bisa dijalankan dengan sendirinya, kita bisa meringankan masyarakat itu sendiri. Perbandingannya, kalau dulu ini kompor kita ini dijalankan sama seseorang itu dengan harga 2.500.000 terus sampai nyala gitu, sampai kematian gitu, dia minta 1.800.000 umum itu sampun persidararis wantu semeton radosan sambil berpikir kalau wonten kalau sekar itu sampun waktu akhirnya 3 juta. Artinya nabi desa ada di sini sudah hadir di tengah-tengah mereka sampai pelayan sekar untuk bisa dibantu meringankan beban mereka yang pelayan sekar mereka. Garis sampai ke-10 pembangunan toko di Jalan Tukar Petanu yang dikerjasamakan dengan Alfamart itu dikontrak selama 5 tahun. Yang dulu ini lahan kosong yang dikontrakkan, kemungkinan ya lain pemimpin mungkin mental dan seterusnya. Oleh karena itu Bang Presiden Rago berpikir ya lahan kosong yang dikontrakkan cukup selesai sudah. Tetapi kalau yang sarang berjuru dan semeton kami sampai mendukung sari-sari dalam program-program kita semua. Nah, akhirnya kita putuskan juga kita tidak akan mengontrakkan lahan kosong. Yang kita kontrakkan adalah fisik berupa bangunan toko. Nah itu yang sudah terjadi dan itu yang sudah kita lakukan. Artinya kalau kita ngontrak lahan kosong, kalau sekarang maksimal sampai 7 juta sampai 10 juta maksimal per tahun. Kalau kita punya 1 arau berarti itu per tahunnya adalah 10 juta atau 7 juta. Kalau dikalikan 5 berarti kita mendapatkan 50 juta. Kalau dia 2 atau dan terus itu tinggal dikalikan aja. Nah terus di petani ini dia ada 2 aro yang kebetulan sudah habis sewa masa kontraknya. Sedangkan di sana ada 42 aro yang masih sisa kontraknya di tahun 2025 dan 2026. Masih lagi berapa tahun dari sekian tahun sebelumnya. Tapi suatu kebetulan Tongkaro ya sesuai menyediakan tiang untuk kita lanjutkan. Kita buatkan bangunan untuk kita sewakan kepada orang lain. 2 aro saja pas kebetulan habis. Aneh enggak? Dari 42 aro, 2 aro pas habis, pas yang masa jabatan itu pas Maret memulai, berarti yang disediakan itu oleh yang di atas, yang sewakan lahan kosong.
itu kita manfaatkan. Walaupun kita ada uang nggak apa-apa, di sana lah kita itu seorang pemimpin itu harus mentalnya tinggi, karena macam-macam ujian, godaan macam-macam itu di sana. Kalau nggak kuat bisa ambruk. Nah oleh karena itu, nah sekarang kita sampun berbentuk bangunan. Dan itu perbandingannya, bayangkan kalau seperti tadi yang berikan contoh, kalau 1 aro atau 2 aro yang ada di sana berarti 20 juta dikalikan 5, berarti 100 juta. Sedangkan yang sekarang berupa bangunan itu 1 tahunnya itu laku 160 juta, anggap penjual. Kalau dikalikan 5 sudah berapa? Tadi kita kalikan 5, 100 juta. Gitu. Jauh sekali, 1 tahun itu sudah kalah ya dengan 5-7 juta. Mungkin kita tidak tahu apakah besok masih umur panjang, 2 hari lagi kita tidak tahu, semuanya tidak tahu. Maka kita masing-masing diberi nafas, mari kita berbuat sesuatu untuk desa ini. Itu tujuan. Nah terus yang 10 hampir sama nih, pembangunan toko di Jalan Tukar Petani yang dikerjasamakan dengan Alfamart juga. 5 tahun juga. Ini ada 2 tempat toko yang kita dalam 3 tahun kepemimpinan kita yang berjuru ini sudah 2 toko desa adat sudah punya. Di Petani 1-2 hari, di Jangga, itu kurang lebih 4 hari 80 sekian, kurang lebih dari 5 hari. Kembali lagi yang sampaikan seperti tadi. Kalau misalkan dia 10 juta maksimal, 10 juta itu kalau dikalikan 5, anggap yang tahu semua 5 aro di sana, padahal dia 4 aro, sekian. Berapa? 10 juta dikalikan 5 berarti 50 juta. Kalau dikalikan 5 tahun berarti 250 juta. Sedangkan sekarang setelah kita buatkan bangunan berupa toko di sana, 1 tahunnya itu kalau tidak salah kurang lebih 200 berapa deh? 250 juta per tahun. Bayangin 5 tahun kita ngontrak lahan kosong, ini 1 tahun saja sudah tertutupi, berarti untung kita lagi 4 tahun itu. Jadi di sana kita dapatkan uang itu 1 miliar 250 dalam 5 tahun, bayangin dibandingkan dengan 250 berarti lagi untung kita lagi 1 miliaran di situ. Desa-desa dan klien sebagainya merasa kaget kenapa banyak dapat insentif, karena di situ kita tidak bisa kita mengelak karena memang sudah ada di Parem sekian persen. Sekarang pintar-pintar daripada kita untuk membuat sebanyak mungkin yang namanya unit usaha-usaha supaya menjadi sumber pendapatan desa itu. Nah terus yang 11 itu pembangunan sampun itu Ampura. Yang nomor 12 pembangunan toko di Jalan Tukadiahaya 9. Oke. Lagi-lagi kita bisa membangun toko di Tukadiahaya. Apakah itu lahannya desa adat? Tidak. Itu adalah lahan sisa LC. Sisa LC kurang lebih 1 aro. Itu sisa LC. Nah itu kita mohon kepada pemerintah Kota Denpasar agar bisa kita diberikan pinjam pakai. Dan akhirnya Asongkaro 2 tempat daripada sekian titik LC yang ada di desa Teknon ini sudah diberikan kepada desa. 2 titik. Yang 1 di Tukadiahaya yang kita jadikan toko itu kalau tidak salah ada 2 blok. 1 blok sudah laku, masih lagi 1 blok belum laku. Itu juga menjadi sumber pendapatan desa. Dan ada 1 lagi di Tukar Patung 7, itu masih kosong. Dan itu juga kita akan pakai nanti apakah kos-kosan atau apa, nanti tergantung kemampuan keuangan desa.
renovasi kuliner Pujasera dengan membuat pintu masuk agar kelihatan cantik, agar kelihatan dari jalan utama. Yang tidak tahu sebelumnya, dia tidak mengenal apa pemikiran mereka sebelum kita tahu bahwa di sana itu pasar tradisional dan pasar kuliner. Nah itu kemarin itu mukanya itu ketutup sama warung-warung. Jadi masyarakat yang mau belanja ke situ itu tidak bisa melihat pasar kita di situ karena ketutup dari jalan induk, jalan raya besar itu. Nah terus kita punya program, akhirnya warung-warung yang menutupi muka daripada Pujasera itu sendiri, nah itu sudah kita bongkar dan sudah kita perbaiki. Sekarang itu sudah bagus kelihatan. Pembangunan kuliner bersukun di area Wantelan. Ini juga kita di dalam periode pertama kepemimpinan kita, ini juga kita sudah ya sebagai pendukung daripada wisata desa kita buatkan yang namanya kuliner di sini. Dan itu Astungkaro sudah jalan baik, bagus sekali. Tidak tahu tiba-tiba ada ya semacam kelompok apa itu yang sedikit mengganggu kenyamanan daripada kuliner kita. Dan akhirnya pada saat Paruman di Wantilan ini bulan April kalau tidak salah, nah itu akhirnya Mekesiap akhirnya menutup sampailah sekarang. Dan kita juga tidak akan menyerah, kita tetap semangat dan itu akan kita bangkitkan dan kita akan bangun dekat-dekat ini juga. Nah ini yang nomor 15 ini pembentukan Bangkamda sesuai dengan Perda Provinsi Bali. Itu bentuk Bangkamda, Bantuan Keamanan Desa Adat, yang mana di sana ada si pandu peradapnya, ya, sistem keamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat, si pandu peradap. Gitu. Jadi di sana tujuan daripada pemerintah provinsi bagaimana mengamankan Bali ini secara keseluruhan, karena sudah pernah terjadi pengalaman kita sebelum itu ada bom Bali 1 dan ada bom Bali 2. Nah kenapa ini dibentuk oleh provinsi yang untuk menjaga Bali ini, karena ini Bali ini adalah barometernya Indonesia, tempat wisatanya di sini. Itu kenapa dibentuk ini. Kalau Bali ini tidak nyaman dan aman, sudah bisa dipastikan bahwa turis-turis itu tidak akan mau datang ke Bali. Itu tujuan kenapa dibentuk itu. Sama desa dan kebetulan juga payung hukumnya ada di desa, sedangkan di banyak masing-masing banyak ada itu tidak. Nah, dasar hukum payung hukumnya tidak ada, hanya sampai di desa adat saja payung hukumnya. Banyak adat itu tidak punya secara nasional, secara hukum positif. Banyak adat itu hanya punya para rem yang mengatur, hanya mengatur daripada warga Keramongwatnya saja. Misalkan salah satunya Sumatera Selatan medal sampai 3 kali atau sekali pun dendanya berapa, pasti akan ditentukan di situ lewat para rem. Apakah akan hadir persangkapan atau satu api gotong royong dan seterusnya, itu atas kesepakatan bersama dituangkan di parlemen berapa kena denda. Itu dia hanya bisa mengatur warga wetnya sendiri, dia tidak bisa mengatur warga Tramotamu dan Tamil pendatang. Maksudnya Tramotamu adalah warga yang punya KTP Bali, Tamil adalah Tramo Sane Meduwe KTP luar Bali. Itu dia tidak bisa mengatur. Di sana ketika mereka mengatur itu mereka salah. Karena sahabat publik kalau di sana ada pungutan-pungutan yang mereka lakukan. Kalau di desa enggak. Jadi kalau di desa karena ada payung hukum para pembangun yang juga ada komplit dan dasar hukum juga ada. Nah di desa ada itu berwenang satu untuk ngurusin masalah warga wet. Kedua, tamu dan tamu pendatang tadi itu dia punya skala lebih besar. Kalau untuk desa itu berani.
Nah terus sekarang yang 16 itu pembentukan unit usaha BP3 Bagai Periangan Keuangan Pelemahan. Itu kita bentuk BP3 itu berupa barang baru di desa adat. Biasanya itu dilakukan oleh satu desa dan tiga desa ketika ada kegiatan-kegiatan akadnya, itu adalah sewa tanah, dan sekarang kita lanjutkan menjadi sewa bangunan kepada yang menyewa itu. Jadi hasilnya juga lumayan tinggi juga yang kita dapatkan di sini. Itu artinya sempat kita sedang sami mandang sahumnya hijau-hijau kan desa yang nyelah tanah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, satu di petani 42 hari ya, dijangka itu kurang lebih 4, sekian, kurang lebih 5 hari ya. Nah terus di musi kurang lebih 6 hari 5, sekian 5,40 di sana. Nah terus ya kalau kita itu di pasar Pugasera juga di sana kurang lebih 42 hari atau 41, sekian, kalau dibulatkan nanti ada 42 hari. Nah di situ sekian 20 sekian dipakai pasar tradisional, 20 sekian dipakai pasar Pugasera kuliner. Gitu. Jadi kita selaku warga gitu, tokoh-tokoh juga di sini dia tahu yang selama ini mungkin berapa tidak tahu di Jawa besok menampung Keramo yang terdampak COVID-19 kemarin itu untuk bekerja di desa adat dengan total sekitar 85 orang yang direkrut. Ini justru yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Di samping pendapatan desa meningkat, kita di dalam kondisi COVID yang satu sisi orang mem-PHK, memberhentikan orang untuk bekerja, tetapi di satu sisi kita di desa adat menampung. Bisa seperti itu kita bisa menampung malah tenaga kerja yang begitu banyak adat, PKK, psikotronotromi, dan kas untuk banyak adat dalam bentuk dana kesejahteraan sebesar 16.600.000 setiap bulan per banyak. Bayangkan kalau ini dikalikan 1 tahun hampir sudah kurang lebih 200 juta. Pemerintah masih belum bisa. Pemerintah kota untuk ukuran desa itu hanya bisa 50 juta per tahun. Desa itu bukan pribadi, kalau pribadi tidak ada, belum ada, kecuali ada yang mau mati mungkin dikasih 1 juta. Kan tidak ada yang mau mati. Ya. Itu kalau mereka ada kematian 1 juta, tidak tahu yang sekarang untuk kita berbuat yang lebih baik lagi. Jadi jangan anggap itu adalah hal yang jelek, perbedaan. Tidak apa-apa, itu masalah ujian, cobaan. Namun ada ujian cobaan, yang tidak naik kelas. Ketika ujian cobaan itu ada semakin berat, itu sinasa pun hasilnya juga akan memuaskan. Kita akan naik kelas terus jadinya, punya pengalaman di situ. Tetapi ketika ada ujian jangan hindari, hadapi saja dengan senang hati. Ketika kita berhasil juga kita nikmati di situ. Ya, seperti itu kan. Makanya kita tidak banyak terlalu ngupris model gitu-gitu. Tetap masalah jalan, program di desa adat tetap jalan. Alfamart 2 kita bisa kerjasamakan jalan pada saat bermasalah lo kita di desa. Itu coba orang lain yang punya masalah, dia tidak mungkin akan bisa berpikir positif lagi. Kemudian rakyat jemaah kayaknya yang bisnis raga itu memang jangan liung ngambul raga, ambruk raga. Tapi untung aja kita mental tinggi. Maka dari itu kita tidak akan bergeming untuk semacam itu. Ya. Anggota yang sudah terwujud menjadi yang 21. Permohonan 2 titik lahan tanah RC Tukar Batung untuk pinjam paket yang berlokasi di Jalan Tukar Yahya 9 dan Tukar Batung 7 itu yang sudah sampaikan tadi. Satu yang di Tukar Yahya. Nomor 22. Dan itu sukses menyelenggarakan pertemuan dengan komunitas koi sebali dan mendapatkan donasi ratusan juta koi yang disebar di kolam Aryawan kita. Itu apapun kita lakukan, kita berbuat untuk kepentingan kita.
Yang nomor 23 itu pengadaan benah sektor di Boro Desa, terus di Boro Payangan dan seterusnya. Ketiga, Ngawur Galah 2 September tahun 2020 ngantos mungkin 2 September 2023 kita sama-sama terrealisasi. Kami mungkin wajan juga malih sane kari berproses berjalan mangga karena kita Juli itu dana akan dicairkan dikucurkan dari kota, namun ada sedikit perubahan kemungkinan besar di September Oktober itu. Pak Yang mohon sedikit ini untuk ini di bulan September yang ada input September atau Oktober. Kira-kira Pak Yang ada enggak informasi yang lebih lanjut? Karena dari awal itu kita rencana di bulan Juli. Apa nanti? Yang sebelum kita di Prodesa itu adalah turun yang ada di turun itu sendiri. Prodesanya juga tidak bisa sampai tidak berdoa ke Bali Mangkun lah. Ya. Pak nilai terus bocor sampai ngena langit itu yang langit asli nih pelangi di atas itu karena yang sampaikan Pak Yang tidak diperbaiki itu tajur semua bocor susah pokoknya parah kemudian Pak Yang di Pak Yang dulu kemudian Pak Yang itu dan kami rakyat ini berat ngomong akhirnya ada juga forum di sana ngobok-ngobok LC itu. Ada juga positif. Pemerintah ketakut pendawat itu akhirnya apapun kita minta diberikan. Itu dikasih bantuan di Prodesa loh. Itu tadi Pak Karto dan Tuas Perdesa. Ya, di Prodesa itu forum itu yang menggagas itu. Bukan pendesa adat yang sebelum tiang itu bukan. Mandan semua sahur ingin jangan juga sampaikan benar-benar sampaikan kepada masyarakat, jangan ditutup-tutup, jangan dilebih-lebihi, jangan dikurang-kurang, sampaikan aja. Kalau tidak puas, suruh dia mengatakan ya nggak apa-apa. Ya, yang dulu yang mau rubah, yang tadinya ini saja dari kepanitiaan, yang rubah orangnya untuk menjadi panitia dulu masih turun itu masih tahunnya masih ini takut dulu orang itu bakar-bakar di pasar data yang berani karena begitulah taksu tidak sampai memindahkan pasar di sana buka batu. Nah seperti itu yang kita tidak lakukan kan untuk Prodesa itu bukan itu ya. Nah terus Niki juga yang juga ikut terlibat waktu itu yang menyampaikan juga proposal itu Pak Wakil Gubernur yang sekarang jadi Pak Wali Kota itu juga yang membantu untuk mengantarkan proposal itu untuk disampaikan ke DPR di pusat Pak Wayang Koster Gubernur. Akhirnya dibantulah kalau kurang lebih 475 atau berapa yang tadinya sudah kekurangan dana hampir mangkrak nih. Habis itu baru kita mohon ke sana tapi yang tidak pernah disebut-sebut ya atas bantuannya Pak Wayang Kuasa juga itu yang kampus Presiden bantuan masa ya untuk yang sengaja sindrom namanya manusiawi kan perlu juga disebut namanya dan kenapa kenal berada tapi sama sekali dari dulu berapa tahun mereka itu isian Jawa kita tidak pernah yang dengar. Terus habis itu satu paket juga dengan pewangun ring LPD buka batu yang anyar mungkin juga ya sama satu paket juga yang ditunjuk oleh Pak Wakil Gubernur dari Pak Wakil Rakyat. Ini ya, tolong atas rakyat itu Pak Agus Malikipas yang pun rakyat atas adanya atau kapan Pak yang memberi waktu adalah urus mereka untuk pelayanan di
LPD, karena gubernur raganya Pak Rehaku semakin dados wakil wali kota, raganya bagian anggaran di DPR kota. So, akhirnya ya menghadap ke situ. Yang menghadap ke situ siapa? Yang Pak Deregan, ada di Pak Deregan sini? Oh, Pak Deregan. Pak Yang Madio, masih ingat? Ingat. Masih hidup semua orang-orang. Maka kalau mau bongkar, dorak yang semua saya bangun ini dong. Lebihannya akan rusak semua. Tetapi energi kita akan habis buat merusaknya orang. Bukan untuk membangun. Ya betul ini sebuah luar kita. Yang sekarang kita kata lagi. Ya, bukan itu satu paket rencana kita dengan pembangunan mungkin naik klub di Pasar Pujasera di Dekat Batu. Kenapa? Pertimbangan kita sudah bertahun-tahun itu. Kita sudah itu proses pembuatan sertifikat tanah yang berlokasi di timur Setra Desa Katenon. Nah, itu. Nah, yang 9 itu proses pembuatan sertifikat Pura Belanjong. Sanur tahu. Nah, itu dikarenakan lokasi tersebut akan diajukan menjadi itu sebagai cagar budaya di tingkat nasional. Ketika akan dinaikkan tingkatannya menjadi tingkat nasional, jadi harus bagaimana bahwa lahan pura tersebut itu biar ada legalitasnya. Siapa pemilik yang sebenarnya? Jadi sekarang itu masih gagal. Ya, nak ulur mereka nak dia ketemuan itu, ujian mungkin Pak Noel, Allah dengan kumpul pangkeng ada masalah dengan Sanur. Raganya menang kesuwen-suwen, jelas bisa jadi mereka akan mengklaim bahwa itu adalah milik desa adat Sanur ataupun kelompok perorangan. Takutnya kita seperti itu. Karena kita nih dari awal sampai sekarang ini mau tidak mau suka tidak suka sudah kita seolah-olah walaupun bukan tiga wali di situ, tapi kita sudah seringkali setiap sekian bulan pasti kita akan ke sana dalam bentuk menang, gitu. Dalam bentuk menang. Walaupun kita cuma abuahnya saja boleh, tetapi tidak ada lahan-lahan yang kita peroleh. Tetapi mudah-mudahan dengan jalan itu kita akan mulai menelusuri lagi. Maka dari itu yang putuskan juga perangkat yang dengan desa adat perjuruan yang berikan kuasa penuh surat kuasa untuk ngurus negeri lahan pura Belanjong agar supaya menjadi milik desa adat Katenon secara legalitas supaya ada. Karena apa? Di sebelah itu, di timurnya Pura Belanjong itu sendiri itu ada prasasti, dan itu kurang lebih ada 1 aro. Ada gang keluar masuk, ada tempat prasasti kurang lebih 1 aro. Itu setelah yang ngorek kepada juru mangku yang ada di sana, ternyata lahannya itu milik juru mangku yang menang di sebelah selatan pura itu. Sudah dibeli sama pemerintah, tetapi yang itu aja yang di barat di timur itu aja. Yang 1 aro yang tempat prasasti itu plus gangnya yang mau keluar masuk ke jalan raya itu sudah disertifikat oleh pemerintah. Namun menurut pengakuan dari juru mangku itu, khusus untuk yang di pura itu bukan dia yang punya. Jadi sekarang kita ada titik terang untuk kita sertifikatkan. Mau tidak mau harus kita sertifikatkan biar aman anak dan cucu kita ke depan.